Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil menggunakan konsep median yang diperluas dengan membagi data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan 3 bilangan pembagi, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Oke, itu adalah pengertian dari kuartil. Ternyata merupakan perluasan dari konsep median. Jadi kalau teman-teman sudah paham berkaitan dengan median, maka tidak akan mengalami kesulitan ketika mempelajari kuartil. Rumusnya ada 2 untuk data sampel atau tidak berkelompok. Nah, rumusnya adalah QI sama dengan nilai ke I dikali N plus 1 dibagi 4. I-nya dimulai dari 1, 2, dan 3. Kemudian N-nya adalah jumlah data. Pembaginya 4 karena kuartil itu membagi 4 bagian yang sama banyak. Sedangkan rumus untuk data berkelompok seperti ini ya teman-teman. QI sama dengan L0 ditambah C, kemudian dikali I kali N per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Di mana I-nya dari 1 sampai 3. Ini tidak jauh berbeda dengan rumus median. Kalau median itu pembaginya adalah 2. Kalau kuartil pembaginya adalah 4. Keterangannya hampir sama. L0 adalah tepi bawah kelas kuartil. C lebar kelas atau interval. F besar frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. F kecilnya adalah frekuensi kelas kuartil. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Kita mulai untuk data yang tidak berkelompok. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data berikut. Nah, kalau teman-teman perhatikan datanya masih random, belum terurut, maka wajib teman-teman mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, diperoleh seperti ini. Karena ini data tidak berkelompok, maka kita menggunakan rumus kuartil untuk data yang tidak berkelompok. Rumusnya seperti ini. Oke, kita mulai dari Q1, artinya I-nya sama dengan 1. Kemudian N-nya disesuaikan dengan datanya. Untuk kasus kali ini kita hitung 1, 2, 3, 13. Ternyata datanya ada 13. Maka N-nya sama dengan 13. Kita substitusikan I-nya 1, N-nya adalah 13. Berarti nilai ke I diganti 1, kemudian N-nya diganti dengan 13. Ditambah 1 dibagi 4. Teman-teman hitung yang di dalam kurung dulu. 13 ditambah 1, 14 dikali 1. Berarti 14 dibagi dengan 4. Maka diperoleh nilai ke 3,5. Nilai 3,5 ini terletak antara nilai ke-3 dan nilai ke-4. Oke, paham ya teman-teman? Oke, untuk menyelesaikan ini, maka nilai ke-3 ditambah desimalnya 0,5 dikali nilai setelahnya, yaitu nilai ke-4 dikurangi nilai ke sebelumnya, yaitu nilai ke-3. Selanjutnya, kita sesuaikan dengan data yang sudah diurutkan. Nilai ke-3 berarti 1, 2, 3, 40. Kemudian 0,5 ini desimalnya. Nilai ke-4 kita hitung 1, 2, 3, 4, 45. Nilai ke-3-nya 40. Kita kurangkan terlebih dahulu. 45 dikurangi 40. Kemudian dikali 0,5 ya. Baru ditambah dengan 40. Diperoleh 42,5. Berikutnya, ini adalah cara untuk menentukan kuartil yang kedua. Berarti teman-teman substitusikan I-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 13.
13 tambah 1, 14 kali 2, 28. Dibagi dengan 4. Diperoleh bilangan bulat ya, yaitu 7. Maka kuartil kedua terletak pada nilai ke-7 atau data ke-7. Setelah diurutkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka diperoleh 60. Selanjutnya, kuartil yang ketiga, teman-teman substitusikan I-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 13. Maka letak kuartil ketiga itu ada di nilai ke 10,5 atau data ke 10,5. Nilai ini terletak antara nilai ke 10 dan nilai ke 11. Jadi yang sebelumnya ke 10, kemudian yang setelahnya 11. Penyelesaiannya nilai ke 10 ditambah desimalnya dikali nilai ke-11 dikurangi nilai ke-10. Kita sesuaikan dengan data yang sudah diurutkan. Nilai ke-10-nya 80, ditambah 0,5 dikali nilai ke-11-nya adalah 85, dikurangi nilai ke-10-nya adalah 80. Teman-teman hitung dulu yang di dalam kurung. 85 dikurangi 80, 5 dikali 0,5, 2,5 ditambah 80, 82,5. Inilah nilai kuartil 3. Berikutnya contoh data berkelompok untuk kuartil. Tentukan Q1, Q2 untuk data berikut. Jelas datanya berkelompok atau berdistribusi frekuensi. Untuk menentukan Q1, Q2, kita perlu menentukan letak terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan letak akan lebih mudah kita melihat dari frekuensi kumulatif. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan satu kolom lagi, yaitu F besar, yang merupakan nilai frekuensi kumulatif. Ya, teman-teman, seperti ini. Kita akan menentukan letak dari Q1 terlebih dahulu. Rumusnya adalah I kali N per 4. I-nya kuartil 1, berarti I-nya sama dengan 1. N-nya adalah jumlah frekuensinya 40. 1 kali 40, 40 dibagi 4, 10. Berarti kuartil 1 terletak pada data ke-10. Kita tentukan data ke-10 itu termasuk kelas keberapa. Oke, kita mulai dari kelas yang pertama, berarti data yang pertama sampai data yang ke-4. Kelas yang kedua, dari data ke-5 sampai data ke-9. Kelas yang ketiga, dari data ke-10 sampai ke-17. Nah, ini yang kita cari ya, data ke-10. Berarti terletak di kelas ketiga atau interval 130 sampai 138. Untuk Q2 terletak pada data ke, rumusnya masih sama, I kali N dibagi 4. I-nya 2 karena kuartil 2, N-nya 40. 2 kali 40, 80 dibagi 4 sama dengan 20. Ini adalah letak kuartil 2, nilai ke-20. Kita cari terletak di kelas keberapa. Kita lanjutkan kelas keempat, itu dari data ke-18 sampai 29. Nah, termasuk juga data ke-20 ya. Maka kuartil kedua terletak pada kelas keempat atau kelas dengan interval 139 sampai 147. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil menentukan letak dari kuartil tersebut, ya kita bisa menentukan L0, kemudian F besar, F kecil, dan interval atau C. L0 tinggal batas atas kelas yang memuat kuartil tersebut dikurangi 0,5. F besar berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tersebut. F kecil berarti frekuensi yang memuat kelas kuartil tersebut. Kemudian C itu adalah interval, rumusnya batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Diperoleh 9 ya. Oke, tinggal teman-teman substitusikan ke dalam rumusnya ya. Kemudian lakukan perhitungan sesuai dengan kaidah matematika. Maka diperoleh nilainya untuk kuartil 1 adalah 130,625. Sedangkan untuk Q2, lakukan hal yang sama.
Setelah diperoleh nilai-nilai yang diperlukan, teman-teman substitusi ke rumusnya. Kemudian hitung dengan menggunakan kaidah matematika. Diperoleh 140,75. Oke teman-teman, ini adalah contoh yang berkaitan dengan kuartil, baik data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Oke, kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu desil. Desil merupakan sekelompok data yang dibagi menjadi 10 bagian sama banyak. Artinya konsepnya hampir sama dengan kuartil. Kalau kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian, kalau desil menjadi 10 bagian. Jadi nanti pembaginya itu berubah menjadi 10. Rumus untuk data tidak berkelompok, ya, DI sama dengan nilai ke I kali N plus 1 per 10. Ya, karena dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian I-nya dimulai dari 1 sampai 9. 1 sampai 9 ya, teman-teman. Oke, berikutnya untuk data yang berkelompok hampir sama dengan kuartil. Bedanya hanya di sini ya, pembaginya menjadi 10, kemudian I-nya dimulai dari 1 sampai 9. Keterangannya ya menyesuaikan saja, karena ini membahas tentang desil, maka L0-nya tepi bawah kelas desil. C, lebar kelas atau interval. F besar, frekuensi kumulatif, kelas sebelum kelas desil. F kecil, frekuensi kelas desil. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Karena polanya hampir sama dengan kuartil. Oke, kita beralih ke contoh yang pertama berkaitan dengan desil untuk data yang tidak berkelompok. Karena datanya masih random, maka kita wajib mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Diperoleh data yang seperti ini. Kita diminta untuk menentukan desil 7. Oke, berarti kita substitusikan ke rumusnya, di mana I-nya 7, kemudian N-nya sesuaikan dengan datanya. Untuk kasus ini, N-nya adalah 13. Maka 7 dikali 13 tambah 1. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 13 tambah 1, 14 kali 7, 98. Dibagi 10. Berarti ada di nilai ke 9,8. Nilai ke 9,8 terletak antara nilai ke 9 dan nilai ke 10. Maka penyelesaiannya, nilai ke 9 ditambah desimalnya 0,8 dikali nilai ke 10 dikurangi nilai ke 9. Kemudian sesuaikan dengan data yang sudah diurutkan. Nilai ke 9 berarti 70 ya. Kemudian ditambah 0,8 desimalnya dikali nilai ke 10 80 dikurangi nilai ke 9 70. Kita kurangkan dulu, 80 dikurangi 70, 10 dikali 0,8, 8 ditambah 70, 78. Inilah nilai D7. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Berikutnya kita beralih ke data yang berkelompok. Kita diminta untuk menentukan D5 dari data berikut. Nah ini datanya. Data berkelompok atau data yang berdistribusi frekuensi. Nah, untuk menentukan desil, kita perlu menentukan letak desil tersebut, ya. Berarti kita perlu kolom bantuan, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita ingin cari adalah D5. Berarti menentukan letak D5 terlebih dahulu. Rumusnya I kali N per 10. I-nya sesuaikan dengan desilnya. Desil 5, maka I-nya sama dengan 5. N-nya jumlah frekuensinya 40. Kita kalikan 5 kali 40, 200. Dibagi 10, 20. Maka D5 atau desil 5 terletak pada data ke-20. Teman-teman tentukan data ke-20 atau nilai ke-20 itu ada di kelas keberapa? Nah, kita lihat ternyata ada di kelas keempat ya, di sini. Karena kelas keempat ini dari data ke-18 sampai 29. Maka D5 terletak pada kelas keempat atau kelas dengan interval 139 sampai 147. Oke ya teman-teman.
Setelah menentukan letak, kita akan dengan mudah dapat menentukan L0. Tinggal batas atas dikurangi 0,5. Berarti 139 dikurangi 0,5. Diperoleh 138,5. F besar berarti frekuensi kumulatif sebelum desil tersebut, yaitu 17. Kemudian F kecil, frekuensi kelas yang memuat desil tersebut, yaitu 12. Kemudian C-nya 9. Diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Selanjutnya teman-teman substitusikan ke dalam rumusnya. Kemudian hitung sesuai dengan konsep matematika. Diperoleh 140,75. Oke ya teman-teman. Ini adalah contoh perhitungan desil, baik data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Oke, berikutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai persentil. Persentil merupakan sekelompok data yang dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Ini konsepnya sama seperti kuartil dan desil. Hanya saja dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Untuk rumusnya jelas tidak akan jauh berbeda. Perbedaan sedikit hanya di pembaginya. Sekarang pembaginya adalah 100, kemudian simbolnya adalah P. Kemudian untuk data berkelompok pun sama, hanya berbeda di pembaginya saja, yaitu 100. Oke teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kita langsung saja ke contohnya. Kita awali dari data yang tidak berkelompok. Ini datanya masih random. Kita wajib mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang diminta adalah persentil 50, berarti I-nya 50, N-nya 13. Kita substitusikan 50 dikali 13 tambah 1. Kita jumlahkan dulu. 14 dikali 50, yaitu 700 dibagi dengan 100. Maka diperoleh bilangan bulat ya, yaitu 7. Maka persentil 50 terletak pada nilai ke-7. Nah, ini akan lebih mudah ya teman-teman, karena diperoleh bilangan bulat. Ke-7 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 60. Maka P50 sama dengan 60. Kita beralih ke contoh untuk data yang berkelompok. Tentukan P30 untuk data berikut. Nah, ini datanya, data berkelompok atau berdistribusi frekuensi. Kita perlu kolom bantuan ya untuk memudahkan menentukan letak dari persentil 30, yaitu frekuensi kumulatif ya. Langkah berikutnya ya kita harus menentukan letak dari persentil 30. Rumusnya I kali N per 100. I-nya kita sesuaikan persentil 30, I-nya 30, N-nya jumlah frekuensinya, totalnya 40. Kita kalikan 1200 dibagi 100 diperoleh 12. Maka letak persentil 30 terletak pada nilai ke-12 atau data ke-12. Kita cari data ke-12 itu ada di kelas ke-3. Karena kelas 3 ini mulai dari data ke-10 sampai 17 ya. Sedangkan yang kita cari adalah data ke-12. Maka ada di kelas ketiga atau kelas dengan interval 130 sampai 138. Setelah kita berhasil menentukan letak dari persentil tersebut, akan dengan mudah kita dapat menentukan nilai L0, F besar, F kecil, dan C. Setelah kita peroleh nilai-nilai yang diperlukan, teman-teman substitusi ke dalam rumusnya. Kemudian lakukan perhitungan sesuai dengan kaidah matematika. Diperoleh 132,875. Nilai-nilai persentil 30. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Karena polanya hampir mirip ya. Kita bahas satu persatu, maka akan lebih mudah ya di akhirnya. Oke teman-teman, kita review ya. Jadi ukuran letak data itu menggunakan konsep dari median ya. Artinya diperluas dengan
pembaginya kuartil 4, desil 10, kemudian persentil 100. Perhitungannya hampir sama. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami, dapat diikuti, serta bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.